Pemirsa, kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk segera menyusun strategi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor 32% dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Bila kebijakan tarif Trump itu diterapkan, hal itu bisa menekan industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan furnitur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Shinta Kamdani mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu pernyataan resmi pemerintah sebagai pijakan bersama untuk merespons kondisi itu. Shinta menilai proses diplomasi masih berlangsung dan peluang kesepakatan tetap terbuka. Meski porsi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sekitar 10% dari total ekspor, serta kontribusi ekspor terhadap PDB Indonesia sekitar 21%, tantangannya tetap ada, termasuk potensi masuknya barang murah atau ilegal dan tingginya biaya berusaha. Gitu. Tapi kalau dilihat apa yang diekspor ke Amerika Serikat itu kan kalau kita lihat seperti kebanyakan ini dari industri padat karya ya, terutama TPT itu bisa sampai 61% ekspornya itu ke Amerika Serikat. Juga ada sepatu, furniture ya. Jadi yang terdampak banyak itu di industri padat karya yang kebetulan juga memang pada saat ini juga sangat tertekan gitu. Jadi di sini kita melihat sebenarnya reciprocal tarif Trump ini kalau memang dikenakan 32%, ini yang paling terdampak kena itu adalah industri padat karya yang ekspornya besar ke Amerika yang sudah saat ini juga tertekan gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi satu perhatian gitu. Bagaimana nantinya kita sudah lihat bahwa kondisinya saat ini seperti di TPT banyak sekali pabrik yang tutup, kemudian ada banyak sekali PHK yang terjadi. Nah, bagaimana nih dampaknya kalau memang ini nanti ada biaya yang lebih tinggi lagi yang untuk ekspor ke Amerika Serikat. Yang kedua, Pemirsa, pengusaha belak-belakan sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil atau TPT menjadi yang paling terdampak dari tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Indonesia. Pemberlakuan tarif 32% menjadi pukulan bertubi-tubi bagi sektor manufaktur Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir telah kehilangan pasar hingga terpaksa gulung tikar. Untuk membahas terkait itu lebih lanjut, kita bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Mas Danang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Terima kasih sudah mengundang kita. Baik, Mas Danang, selagi kita berbicara, tadi malam saya bertanya kepada Deputi Menko Perekonomian, Pak Susiwiono, yang mengatakan masih ada di Amerika Serikat dan masih melakukan negosiasi dagang supaya kemudian Indonesia tidak kena tarif 32%. Tapi kembali lagi Mas Danang, kalau kemudian ternyata 32% ini tidak berubah, dampak langsung kepada industri tekstil Indonesia itu katakanlah sampai akhir tahun ini, itu apa Mas? Ya Mas, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling challenging ya. Jadi forecast kita ke depan kalau industri tekstil atau TPT padat karya ekspor ke Amerika ini terkena tarif 32%, maka ini jelas akan menguntungkan beberapa belas pabrik Indonesia yang ekspor orientasi ke Amerika, dan jumlah ekspor itu ke sana dibandingkan dari keseluruhan ekspor kita ke dunia kan sangat besar ya, kurang lebih 40% atau 50%-nya seperti itu. Dan ini menjadikan kita akan mengalami apa yang disebut deindustrialisasi di sektor padat karya. Dan kalau ini benar-benar tidak bisa dicegah, maka keruntuhan pabrik-pabrik tekstil ya, terutama garmen lebih dahulu, itu jelas di depan mata Mas. Karena rentetan berikutnya pabrik-pabrik garmen yang runtuh itu tidak memiliki kapasitas lagi untuk membeli bahan baku. Kalau mereka tidak punya kepentingan untuk membeli bahan baku, maka industri berikutnya yang runtuh yaitu di industri produsen tekstil. Dan kalau industri produsen tekstil juga tidak memiliki konsumen lagi karena para industri garmennya runtuh, maka yang jatuh kemudian di industri produsen benang, serat, filamen, dan seterusnya. Maka ini adalah rentetan risiko yang akan kita alami ya kalau terjadi situasi benar-benar tidak mampu melakukan proses negosiasi dengan baik untuk
resiprokal tarif ke Trump ini. Mas Danang, katakanlah 32% itu nanti benar diberlakukan 1 Agustus dan Anda sudah mengatakan tadi dampaknya bisa menekan industri tekstil nasional. Apakah tidak bisa mencari pasar alternatif? Dengar-dengar katanya Mas Danang, sarung buatan Indonesia itu diminati beberapa negara di Afrika katanya begitu. Bagaimana Mas Danang? Iya benar. Ada banyak anggota kita yang memproduksi sarung ya, terutama untuk negara-negara, justru di negara-negara Asia, Asia Tengah, kemudian di negara-negara Saudi ya, Timur Tengah itu banyak sekali. Tetapi itu kan sebagian dari tipe produksi garment atau tekstil kita, Mas. Jadi belum keseluruhannya. Kita juga produksi fashion berbasis cotton, berbasis fiber ya, berbasis ini menjadi salah satu kekuatan kita, tidak hanya sarung, karena kita juga memproduksi misalnya jaket seperti yang kita pakai nih. Ini juga produksi yang keren dari Indonesia dan bahannya berbeda sekali dengan model-model tekstil yang ada. Tetapi Mas, gini resiko-resiko besarnya. Kalau satu jenis produk kita mengalami kekalahan di beberapa negara, maka ini akan membawa efek domino ke produk-produk berikutnya. Salah satu contoh ya, misalnya ke US itu kan berbentuk fashion lah, lebih banyak fashion ya, baju yang sudah brand ownership-nya ada di US, dan itu kebanyakan juga diproduksi di Indonesia. Dan kalau kita fail ke sana, maka akan ada negara lain yang mengambil pasar di US itu. Kemungkinan besar adalah pasar Vietnam. Nah, keruntuhan kita di US akan membawa kredibilitas kita turun untuk market ke negara lain. Nah, risiko efek-efek domino macam ini yang perlu kita pertimbangkan. Maka kita sangat berharap jangan sampai gagal negosiasi itu. Nah, saya menyarankan ya kepada pemerintah atau tim delegasi untuk negosiasi itu mohon untuk berpikir lebih sedikit memilih-milih antara kepentingan strategik. Memang semuanya akan terkena dampak 32%. Apakah proses negosiasi bisa mengatur atau menyodorkan sebuah proposal baru di mana industri-industri TPT yang merupakan industri strategik untuk kepentingan negara dalam rangka merekrut atau membuka lapangan kerja itu bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah daripada sektor yang lain. Nah, karena ini juga menjadi salah satu bargain kita yang penting untuk US, karena US tidak memiliki juga industri padat karya di sana. Jadi secara sektoral tarif itu bisa berlaku berbeda antara karakter atau jenis produk-produk, termasuk misalnya TPT atau yang kita juga cukup kuat di sana adalah produk elektrik. Harus lebih spesifik berarti ya Mas Danang ya. Lebih spesifik dan berbeda-beda perlakuan tarif masuknya. Ini menjadi salah satu opsi dalam proses negosiasi. Mas Danang, kalau produk-produk yang akhirnya kalau memang tarif ini tetap 32%, jadi tidak bisa dijual oleh Mas Danang dan kawan-kawan di asosiasi ke Amerika, apakah itu tidak bisa dijual di dalam negeri Mas Danang? Ini kan kalau kita ingat 285 juta orang Indonesia kan pasar yang besar juga Mas Danang. Ya seharusnya itu bisa dan kami yakin bisa. Ada satu prasyarat yang membuat kita memungkinkan untuk bisa menguasai market domestik kita, Mas. Prasyaratnya itu adalah kita perlu memberikan fair trade, perlakuan fair di dalam negeri kita sendiri. Saat ini tidak tercipta perlakuan fair itu karena pemerintah terlalu longgar membuat kebijakan importasi produk barang jadi ke Indonesia, sehingga barang-barang jadi masuk ke Indonesia itu diimpor jauh lebih mudah daripada izin membuka pabrik gitu. Artinya apa kemudian fashion jadi, kain tekstil sudah jadi itu masuk ke Indonesia dengan cara yang begitu kapasitas yang begitu besar dengan harga yang begitu murah sehingga kita berkompetisi dengan produk-produk yang sangat tidak masuk akal secara harga. Nah, kalau ini bisa dilindungi oleh pemerintah, artinya pemerintah benar-benar menertibkan importasi produk barang jadi ke Indonesia, maka industri manufaktur, produsen tekstil dan garmen di Indonesia akan bisa berkompetisi dengan sehat. Sehingga pengalihan yang tadinya pasar ekspor, produk-produk ekspor, itu bisa menjadi produk-produk
untuk disasarkan ke target market Iya. domestik. Baik, baik. Mas Tetapi Danang, ini prasyaratnya itu market domestik jangan sampai banjir oleh barang-barang jangan kena impor. banjir Tidak barang mungkin kita impor bisa ya, dari bersaing. Cina juga jangan-jangan. Mas Danang, ini pertanyaan terakhir, mohon Iya, dijawab benar. singkat saja. Ini pertanyaan yang tidak enak, tapi saya harus tanyakan. Kalau 32% diberlakukan per Agustus, lalu ada kemungkinan PHK harus dilakukan, itu industri tekstil akan terpaksa harus melakukan itu. Kalau itu terjadi, mulai kapan Mas? Apakah sampai akhir tahun masih bisa bertahan atau seperti apa? Nah, pengalaman membuktikan bahwa ketika kejadian-kejadian ekstraordinari seperti ini, seperti COVID ya, terus kemudian terjadilah muncul regulasi liberalisasi impor barang jadi dari Permendak tersebut, kita hanya bertahan paling lama 6 bulan, 1 tahun. Dan risiko ini mesti menjadi asesmen penting buat pemerintah untuk melakukan salah satu opsi apabila kegagalan diplomasi negosiasi tersebut, maka harus dibuat suatu bentuk regulasi protektif ke dalam negeri. Karena 1 tahun itu tidak lama dan itu kita harus sangat berduka cita karena kita terpaksa akan kehilangan ribuan pekerja jika itu gagal. Kita harap Mas Danang itu tidak terjadi dan negosiasi yang saat ini masih berlangsung tentunya bisa meyakinkan Amerika untuk tidak mengenakan tarif 32%. Kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Mas Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstil Indonesia, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Danang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.